Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs Cidel Bubble, sahabat rumah Naifat. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Sombong amat. Ketemu lagi dengan aku Bina Agus Zulkia, dosen di Prodi D3 Kebidanan Stikes Citra Delima, Bangka Belitung. Di video kali ini aku akan membahas tentang KB IUD. Apa sih KB IUD? Tolong jangan di skip, tonton sampai habis. Di sini aku akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa itu KB IUD. Nah, sebelum video aku yang ini sudah membahas tentang kanker serviks, linknya ada di atas. Ada pemeriksaan IVA test, linknya ada di atas. Video tentang bermain peran tentang pemeriksaan pap smear, linknya ada di atas. Jika kalian suka, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini ya gengs. Terima kasih. Oke, apa itu KB IUD? Atau yang lebih sering kita dengar itu adalah KB spiral. Padahal kalau zaman dulu iya bentuknya seperti spiral, seperti ini, makanya disebut dengan KB spiral. Padahal sekarang bentuknya sudah seperti huruf T. Jadi IUD itu singkatan dari intrauterine device. Ini merupakan salah satu alat kontrasepsi jangka panjang. Jadi memang pemakaiannya bisa lebih dari 5 tahun. Nah, ada berapa macam sih Bu KB IUD itu? Ada 2. Memang yang paling umum itu adalah KB IUD yang non hormonal. Pemakaiannya bisa sampai 8-10 tahun. Kemudian ada KB IUD yang hormonal, kayaknya bisa sampai 5 tahun. Pemasangannya di mana? Pemasangannya ada di fundus uterus atau di rahim bagian atas. Berarti masuknya lewat vagina. Nah, kapan waktu yang tepat untuk pemasangan IUD? Jika kalian sudah memutuskan untuk melakukan pemasangan IUD, ada baiknya dan lebih efektif jika dilakukan pada hari kelima menstruasi. Nah, bagaimana jika kita tidak menstruasi, Bu? Karena efek KB lainnya. Pastikan kalian tidak sedang hamil. Kalian melakukan tes PEG dan hasilnya adalah negatif. Atau bisa kalian lakukan pemasangannya pada sesaat setelah plasenta lahir atau yang lebih dikenal dengan IUD post placenta. Jadi pemasangannya saat plasenta lahir langsung dipasang IUD untuk meminimalisir rasa nyeri. Jadi sekali kerjaan, jadi habis melahirkan langsung dipasang IUD. Jadi nggak ada sakit pada saat pemasangan IUD di pasca nifas. Nah, cuma kekurangannya keefektifannya sedikit berkurang karena memang pada saat kita jam lahir ada proses yang namanya involusi uteri atau proses pengecilan rahim. Jadi pada saat IUD-nya sudah terpasang ke dalam rahim kita, kemungkinan adanya ekspulsi atau pergeseran IUD, sehingga keefektifannya berkurang ya karena tadi terjadinya lusi uteri atau pengecilan rahim, sehingga sangat memungkinkan sekali untuk terjadinya ekspulsi IUD ataupun pergeseran dari IUD tersebut. Nah, proses pengecilan rahim itu akan terjadi sampai 6 minggu pasca melahirkan. Karena pada saat kita hamilkan, rahim kita akan membesar seiring jadi perkembangan dan pertumbuhan pada janin. Jadi setelah melahirkan, dia akan proses dari membesar ke kecil-kecil seperti telur. Nah, kelebihan dan kekurangannya IUD itu apa saja, Bu? Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Pertama, kelebihannya tingkat efektivitas menunda kehamilan atau mencegah kehamilannya 98-99%, sehingga angka kegagalannya hanya sedikit sekali 1-2% saja. Kemudian kelebihan yang kedua ya, tingkat kesuburannya akan kembali dengan cepat sekitar 1-3 bulan setelah pelepasan IUD. Kelebihan yang ketiga yaitu tidak akan berubah siklus menstruasi. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan IUD ini sangat cocok sekali karena dia tidak akan berubah siklus menstruasi. Kelebihannya sudah kita bahas. Yang sekarang adalah kekurangan dari IUD itu sendiri. Yang pertama, dapat terjadi bercak darah di luar siklus menstruasi, tapi itu pun tidak akan berlangsung dengan lama. Jadi sekitar 3-4 bulan saja setelah pemasangan, karena itu disebut dengan masa adaptasi saja. Kemudian kekurangan yang kedua, jumlah darahnya lebih banyak, itu tadi karena proses adaptasi. Kemudian mulus lebih kencang dan lebih lama atau kram perut dan tidak akan lebih dari 10 hari. Kemudian tidak bisa mencegah penyakit infeksi menular seksual. Dan yang terakhir adalah kekurangan dari IUD ini sendiri yaitu mahal. Costnya yang tinggi, sekitar kalau di Bangka Belitung rate-nya mungkin sekitar 600-an. Bagaimana cara kerja IUD yang non hormonal? Itu
Jadi setelah dipasangkan ke dalam rahim, jika ada terjadi hubungan seksual, sperma masuk dalam rahim kita, maka si tembaga tersebut akan bergetar untuk mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Nah, kalau yang IUD yang hormonal seperti apa, Bu? Jadi nanti setelah IUD-nya dipasangkan, bila ada terjadi hubungan seksual, jadi si sperma masuk ke dalam rongga rahim, maka si hormon progestin yang menyelimuti leher IUD tersebut akan terurai untuk mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Ya. Nah, siapa saja yang tidak boleh menggunakan IUD? Kondisi seperti apa? Semua wanita sebenarnya boleh menggunakan IUD kecuali dengan kondisi yang mempunyai riwayat penyakit menular seksual, mempunyai riwayat ataupun infeksi radang panggul, mempunyai riwayat kanker rahim ataupun kanker serviks. Nah, kalau ternyata hamil, Bu, berbahaya nggak pada kehamilan? Jawabannya tidak akan berbahaya karena IUD merupakan benda yang dipasang di rongga rahim. Kalaupun terjadi kehamilan, itu pun tidak akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin karena tempatnya berbeda. IUD itu di pundus, sedangkan janin itu akan mempunyai rumahnya sendiri, yaitu di dalam kantung kehamilan, sehingga dia tidak akan mengganggu IUD. Mitos dan fakta seputaran IUD. Nah, ini menarik, banyak sekali terjadi di masyarakat mitos atau fakta ya, untuk pemakaian IUD. Nah, saya bilang pasang IUD lalu hamil dan bisa menempel di kepala si janin. Jawabannya adalah mitos. Karena kantung kehamilan letaknya berbeda dengan posisi IUD. Dan IUD itu bisa dilepas saat di kehamilan muda, sekitar 10 atau kurang dari 10 minggu, atau dilepas saat bayi lahir. Nah, kalau sudah terpasang IUD, katanya tidak boleh melakukan aktivitas yang berat, angkat berat ataupun olahraga yang berat, karena IUD bisa bergeser atau berpindah tempat. Itu jawabannya adalah mitos. Jika sudah terpasang dengan benar dan tepat di posisinya, maka dipastikan tidak akan bergeser. Walaupun ada kasus IUD ekspulsi ataupun IUD keluar saat sedang menstruasi, ekspulsi spontan atau keluar dengan spontan. Jadi untuk akseptor KB IUD, jika saat haid mohon diperiksa pembarutnya. Lihat apakah ada IUD yang ikut terbawa oleh darah-darah haid. Jadi jangan buru-buru dibuang ke tempat sampah. Nah, bagaimana cara pemeriksaan IUD-nya, Bu? Ada apa enggak IUD-nya gitu ya? Nah, yang pertama dengan cara konvensional, yaitu angkat satu kaki kalian akan di atas kursi, paha kalian agak sedikit membuka dong, pakaian bawahnya dikebuka, kemudian kalian raba jari kalian ke dalam vagina, kalian raba apakah masih teraba benang IUD-nya atau tidak. Kalau masih teraba, kemungkinan IUD-nya masih ada di tempat yang benar. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi dengan cara modern, kalian perlu melakukan yang namanya USG, atau bisa jadi kalian mendatangi praktek mandiri bidan atau puskesmas untuk memastikan pemeriksaan dengan spekulum, atau sekaligus nanti pada saat kalian mendatangi praktek mandiri bidan ataupun puskesmas, sekalian aja nanti kalian melakukan yang namanya IVA test atau pap smear gitu. Nah, Bu, kalau saya pengen hamil nih, kapan waktu yang tepat saya untuk lepas IUD? Kapan saja, anytime ya, terserah kalian. Kalian mau mengatur jarak kehamilannya berapa tahun sekali, atau kalian sudah menginginkan anak, monggo silakan kapan saja kalian mau. Tinggal datang saja ke praktek mandiri bidan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Oke, demikian video tentang IUD kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, jika ada yang mau dikritik, jika ada saran, monggo silakan komen di bawah ini ya. Dan jika kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe ya gengs. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Aku Wina Azulfia, sampai ketemu dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.